Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita akan membahas 3 motor 250 cc satu silinder. Tapi yang baterainya udah mau habis, di charge dulu biar nontonnya lebih asik. Langsung saja, ini dia videonya. Kali ini kita akan membahas motor 250 cc satu silinder dari 3 pabrikan yang berbeda. Yang pertama dari Kawasaki dengan Kawasaki Ninja 250 mononya, Suzuki dengan Suzuki Gixxer 250 SF-nya, dan CF Moto dengan 250 SR-nya. Sebelumnya di kelas ini hanya terdapat 2 pabrikan saja, yaitu Suzuki dengan Gixxer 250 dan Kawasaki dengan 250 mononya. Sebelum akhirnya diramaikan oleh CF Moto 250 SR. Selanjutnya kita bahas mesinnya. Yang pertama kita bahas Kawasaki 250 SL. Dari Kawasaki menggunakan mesin 254 langkah single silinder 249 cc, menggunakan katup DOHC dengan power maksimum 28 PS dan torsi 22,6 Nm. Untuk transmisinya sendiri menggunakan 6 speed manual dengan kopling basah. Untuk dimensinya sendiri, motor ini menggunakan chassis Staralis, memiliki suspensi depan 37 mm teleskopik, suspensi belakang unitrack dengan sudut putar 90 mm. Untuk roda depan menggunakan ukuran 100/80, sementara roda belakang menggunakan 130/70. Untuk pengeremannya sudah menggunakan disc untuk bagian depan dan belakang. Sementara untuk ukuran dimensinya di kisaran 1935 x 685 x 1075 mm, jarak ke tanah 165 mm, tinggi tempat duduk 780 mm, jarak poros roda 1330 mm, berat di 151 kg, dan kapasitas bensin di angka 11 literan. Selanjutnya kita bahas untuk Suzuki Gixxer 250 SF. Untuk teknologinya sendiri, Suzuki menggunakan teknologi oil cooler untuk pendinginannya, di mana Suzuki menggunakan mesin 4 tak 1 silinder dengan kapasitas 249 cc, memiliki tenaga 26,1 horsepower dan torsi maksimum di 22,6 Nm, menggunakan transmisi manual 6 percepatan dengan sistem bahan bakar menggunakan injeksi. Selanjutnya untuk dimensinya. Dimensinya sendiri Suzuki menggunakan chassis model berlian. Memiliki panjang 2010 mm, lebar 740 mm, tinggi 1035 mm, ground clearance 165 mm, jarak sumbu roda 1345 mm, tinggi jok 800 mm, dan bobot motor di kisaran 161 kg. Sementara untuk kapasitas tangkinya di 12 literan. Sementara untuk suspensinya, bagian depan masih menggunakan teleskopik, bagian belakang menggunakan monoshock, ukuran ban depan 110/70, ukuran ban belakang 150/60, dan sudah mengadopsi sistem pengereman cakram untuk bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya kita bahas untuk CF Moto 250 SR. Kita bahas bagian mesinnya dulu. Untuk mesin CF Moto 250 SR menggunakan single silinder dengan liquid cooler, DOHC 4 valve dengan kapasitas mesin 249,2 cc, memiliki tenaga maksimum di kisaran 27,8 PS dan torsi maksimum di 22 Nm, menggunakan sistem pengabutan dengan injeksi dan memiliki transmisi 6 percepatan. Oke, kita masuk ke dimensinya. Dimensi CF Moto 250 berada di kisaran 2010 x 750 x 1080 mm, jarak poros roda di 1360 mm, tinggi jok di 780 mm, jarak terendah ke tanah di 135 mm.
Sementara untuk suspensi depan, CF Moto sudah menggunakan upside down ukuran 37 mm. Suspensi belakang sudah menggunakan monoshock, ukuran ban depan di 110/70 ring 17, ukuran ban belakang di 140/60 ring 17. Kita bahas fitur dari ketiga motor ini. Untuk fitur yang pertama, kita bahas di bagian perlampuannya dulu, yang tentu saja Kawasaki tertinggal dari kedua rivalnya tersebut. Kawasaki masih menggunakan balon lampu untuk bagian depan maupun bagian belakang. Berbeda dengan kedua rivalnya yang sudah menggunakan teknologi LED untuk lampu depan maupun lampu belakangnya. Untuk bagian speedometer, ketiga motor ini sudah menggunakan speedometer digital. Tetapi CF Moto 250 sudah menggunakan layar TFT untuk speedometernya, sehingga tampak seperti layar sebuah smartphone yang ditempelkan di motor. Selain itu, terdapat dua mode berkendara pada motor ini, yaitu mode Eco dan mode Sport. Sementara untuk Kawasaki Ninja 250 SL masih menggunakan suspensi teleskopik untuk bagian depannya. Begitu juga dengan Suzuki yang masih mengandalkan suspensi teleskopik untuk bagian depannya, di mana itu tentu saja tertinggal untuk teknologi saat ini, di mana motor 150cc saja sudah menggunakan suspensi upside down untuk bagian depannya. Berbeda dengan CF Moto 250 SR yang sudah menggunakan suspensi upside down untuk bagian depannya, sehingga tentu saja mendongkrak penampilan dan menambah stabil motor ini ketika dipergunakan di lintasan balap ataupun di jalan raya. Selanjutnya kita bahas untuk desainnya. Untuk masalah desain, itu semua kembali ke selera masing-masing. Dari Kawasaki dengan Kawasaki Ninja 250 mononya menerapkan desain slim dengan menggunakan banyak sudut tajam di sekujur bodi motor ini. Tampak dari belakang hingga ke depan motor sudah menggunakan banyak desain-desain tajam ala Kawasaki, yang tentu saja itu menambah sisi aerodinamis ketika digunakan di kecepatan tinggi. Tetapi semua itu kembali ke selera kita masing-masing. Menurut kami, desain motor ini masih bisa dinikmati meskipun motor tersebut diproduksi jauh lebih dulu ketimbang dua kompetitornya tersebut. Kita bahas desain dari Suzuki Gixxer 250 SF. Kalau dari penilaian pribadi kami kurang menyukai desain Suzuki Gixxer 250 SF. Jika melihat desainnya, Suzuki tampak ingin mengaplikasikan desain dari sports bike mereka, yaitu Suzuki Hayabusa 1300cc, di mana tampak terlihat desain-desain membulat ala Hayabusa pada Suzuki Gixxer 250 SF ini. Selain itu, desain motor ini terlihat lebih kekar dibanding dua kompetitornya tadi. Motor ini jadi terlihat lebih moge dibandingkan Kawasaki Ninja 250 SL. Selanjutnya kita bahas desain dari CF Moto 250 SR, yang tentu saja sangat revolusioner dan fenomenal jika digunakan di jalan raya. Seperti teman-teman tahu, saham CF Moto dimiliki sekitar 49% oleh KTM, yang merupakan produsen motor asal Eropa. Tentu saja itu berpengaruh pada desain motor CF Moto sendiri, yang terlihat sangat Eropa sekali. Terlihat desain motor ini sangat eksotis ala-ala Ducati ataupun MV Agusta. Untuk masalah desain, kami rasa CF Moto memiliki desain yang paling revolusioner dan paling berbeda dibandingkan yang lain. Selain itu, suspensi upside down-nya makin menguatkan kesan moge dari motor ini. Jadi, jika teman-teman mengendarai motor ini di jalanan, dipastikan akan menjadi pusat perhatian. Sekarang kita bahas untuk posisi berkendaranya. Ketiga motor ini memiliki posisi berkendara yang cukup berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita bahas untuk Kawasaki Ninja 250 Mono dulu, di mana memiliki posisi berkendara yang paling menunduk di antara dua kompetitornya yang lain. Itu bisa dilihat dari posisi stang yang berada di underyoke.
alias di bawah segitiga atas, yang tentu saja memaksa pengendaranya untuk menunduk jika ingin mengendarai motor ini. Yang tentu saja jika digunakan untuk kepentingan sirkuit, posisi berkendara ini sangatlah agresif dan membuat motor menjadi lebih agile, tetapi dengan konsekuensi menjadi lebih pegal ketika digunakan untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya kita bahas posisi berkendara dari Suzuki Gixxer 250 SF. Di antara ketiganya, menurut kami posisi berkendara Suzuki SF250 ini yang paling santai atau yang paling nyaman, karena terlihat posisi stang dan jok yang terlihat berbeda, di mana posisi stang berada di atas posisi jok pengendara. Selanjutnya kita bahas posisi berkendara dari CF Moto 250. Untuk posisi berkendaranya, menurut pendapat kami, CF Moto berada di antara Suzuki Gixxer 250 dan Kawasaki Ninja 250 Mono, di mana posisi berkendaranya tidak terlalu menunduk dan tidak terlalu tegak. Jika dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, masih tergolong nyaman, tetapi motor ini juga tidak menolak jika akan digunakan di lintasan sirkuit. Selanjutnya kita bahas untuk top speednya. Ketiga motor ini terlihat memiliki konstruksi mesin yang mirip-mirip, tetapi untuk masalah top speednya terdapat perbedaan yang cukup mencolok di tiga motor tersebut. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning. Tentu saja top speed yang tadi tidaklah angka mutlak. Semuanya tergantung dari bobot pengendara ataupun isi dari tahan bakar di tangki bensin setiap motor. Selanjutnya kita bahas untuk harganya. Dari ketiga motor tersebut, Kawasaki 250 Mono memiliki harga yang paling terjangkau. Terpantau harga motor ini ditawarkan mulai dari 35,9 juta OTR. Tentu saja harga tersebut berbeda-beda untuk tiap daerah. Selanjutnya untuk Suzuki Gixxer 250 SF. Dari pantauan kami, harga motor ini ditawarkan di 49,3 jutaan. Tetapi info yang kami dapatkan dari website resmi Suzuki, Suzuki Gixxer SF250 ditawarkan di angka 51 jutaan. Tentu saja harga tersebut berbeda-beda di tiap daerahnya. Selanjutnya yang terakhir CF Moto 250 SR. Dikabarkan motor ini ditawarkan mulai dari 63,5 jutaan, yang tentu saja harga tersebut bersinggungan dengan motor 250cc 2 silinder. Tetapi jika melihat dari kekuatan motor ini yang sangat mengandalkan desain dan fitur yang dimilikinya, kesimpulan dari video ini, menurut kami masih lebih worth it memilih Kawasaki Ninja 250 SL. Selain memiliki kapasitas mesin yang sama, performa yang mirip, harga dari motor ini yang paling terjangkau di antara dua kompetitornya tersebut. Meskipun semua itu harus dibayarkan dengan posisi mengemudi yang tidak nyaman dibandingkan dua motor kompetitornya tersebut. Terlihat posisi mengemudi dari Kawasaki sangat menunduk dibandingkan dua kompetitornya yang lain. Tetapi jika teman-teman mengejar kenyamanan dan tampilan moga sport touring, dapat memilih Suzuki Gixxer 250. Karena selain nyaman dipergunakan untuk sehari-hari, motor ini juga sangat nyaman jika digunakan untuk touring jarak jauh, baik itu solo riding ataupun riding bareng teman-teman komunitas. Dan tentu saja build quality dari Suzuki yang sudah terkenal sejak dulu. Selanjutnya CF Moto 250.
Jika teman-teman mengejar tampilan yang eksotis, berbeda dari yang lain, dengan berbagai macam fitur yang terdapat pada motor-motor gede, seperti LCD TFT ala-ala smartphone, dapat memilih motor yang satu ini. Tentu saja dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu tadi pembahasan dari 3 motor 1 silinder 250 cc. Jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat video berikutnya. Terima kasih menonton, dan bye-bye.